Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, para kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik dan barokah ini, yakni pada hari Jumat ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam ilmu agama, sehingga di dalam kita beribadah tidak keluar dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas yakni jawaban dari pertanyaan sahabat kita di FB grup Basul Masail, yakni sahabat Mugiono, di mana sahabat kita Mugiono di sini bertanya, pertanyaannya adalah, barangkali ada yang bisa jelaskan Ustadz apa itu syariat, kemudian hak ma'rifat, kemudian hakikat. Terima kasih. Jadi 3 poin ini nanti akan kami tambah ya, terkait masalah istilah yang lain yakni torekot. Dalam pembahasan ini kita akan mengkaji kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Jadi kecukupan, maknanya itu adalah kecukupan bagi orang-orang yang bertakwa dan jalan terang orang-orang sufi, yang dikarang oleh Sayyid Abi Bakri Al-Ma'ruf bi Sayyid Bakri Al-Maki Ibnu Sayyid Muhammad Sato Adimyati. Jadi Syekh Muhammad Sato Adimyati ini juga beliau yang mengarang kitab I'anatul Thalibin. Salah satunya karangan beliau itu yang populer di kalangan pondok pesantren, para santri, seperti itu. Baik, dalam kitab ini, dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, di halaman 9, di halaman 9, kalau ada yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 9. Kita bacakan di nadamnya, yakni inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila. Sungguhnya jalan itu ada syariat, ada torekot, kemudian ada hakikat, maka dengarkanlah semisal dari ketiganya ini. Kemudian Kiai Muswanif di sini melanjutkan penjelasannya, lima bayyana ma yatarattabu ala taqwa wa ala tiba'il hawa atba'ahuma bidzikri turuqis suluki idza hum biha yatayassaru ri'ayat taqwa wajtinabal hawa. Setelah Kiai Muswanif di sini menjelaskan tentang rututan atas perilaku ketakwaan dan perilaku menjauhi hawa nafsu, maka Kiai Muswanif di sini melanjutkan pembahasannya dengan menyebutkan atau menjelaskan jalan-jalan orang yang mencari keridhaan Allah, sehingga dengan jalan ini menjadi mudah bagi hamba-hamba Allah untuk riayat taqwa, menjaga ketakwaan, wajtinabal hawa, dan menjauhi hawa nafsu. Faqala, Kiai Muswanif berkata, inna tariqa ila akhirih. Jadi perkataan Kiai Muswanif terkait nadom yang di atas tadi yang telah
saya sebutkan, yakni maksudnya di sini adalah annat tariqa al-musila lil akhirah syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma tamsil al-qaum laha. Bahwasanya sesungguhnya jalan yang bisa menyampaikan seseorang di kebahagiaan akhirat nanti adalah 3, yakni syariat, thariqah, dan hakikat tentunya. Maka dengarkanlah permisalan dari kaum-kaum atau orang-orang para ulama terkait ketiganya ini. Wa huwa ma sayadkuruhu, dan istilah ketiganya ini akan Kiai Musnif jelaskan. Wa'lam, dan ketahuilah rahimakumullah, wahai segenap kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, annahu sesungguhnya la budda lisaliki tariqil akhirah minal jam'i baina hadhihi salasah wa adami ta'til li syai'in minha. Ketahuilah sesungguhnya bagi orang yang mencari keridhaan Allah atau kebahagiaan di akhirat nantinya, maka harus mengumpulkan ketiga istilah tadi, yakni syariat, thariqah, dan hakikat. Wa adami ta'til syai' minha, dan jangan sampai meniadakan salah satu dari ketiganya ini. Wa dzalika, kenapa ya? Li'annal haqiqatah, karena sesungguhnya hakikat bila syariatin, tanpa syariat, batilah, maka sesat ya, batal itu. Wasyari'ah, kemudian wasyari'atu bila haqiqatin, syariat tanpa hakikat, atilah, maka kosong. Nah, jadi hakikat tanpa syariat itu batilah ya, gak sah, sesat jelas. Kemudian syariat tanpa hakikat itu ya kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, kemudian misalnya di sini memperumpamakan misalul awal, adapun perumpamaan yang pertama yakni hakikat tanpa syariat digambarkan oleh Kiai Musnif di sini antakula, yakni ketika kita ya atau kalian ya atau panjenengan semuanya berkata lisahsin kepada seseorang, sholli ya, sholatlah. Nah, selamanya kita bicara kepada orang ya, sholat. Nah, fayaqulu laka, kemudian orang yang kita omongi untuk sholat itu tadi berkata kepada kita, la hajata ila sholat. Nah, orang ini berkata tidak ada kebutuhan saya itu terhadap sholat. Kenapa? Nah, orang ini menjelaskan li'anna sa'ida, sesungguhnya orang yang bejo, kalau bahasa Jawanya itu adalah orang yang selamat. Sa'idul azal, itu selamat, catatan selamat orang itu pada zaman azali sudah dicatat selamat gitu loh. Fa'in kuntu sa'idan, dan jika saya, kata orang ini ya perumpamanya, jika saya sa'idan ditakdirkan sebagai orang yang selamat, dakhaltu jannah ya, maka saya akan masuk surga. Wa illam usolli, sekalipun saya tidak sholat. Wa illa, dan kalau semuanya saya ditakdirkan pada zaman azal saya ini tidak menjadi orang yang selamat, dalam arti itu menjadi orang yang celaka, dakhaltun nar, maka saya akan masuk neraka. Wa in sholaitu, sekalipun saya sholat. Nah, jadi ini gambaran yang pertama, hakikat tanpa syariat. Jadi gambaran orang ini keselamatan atau nasib seseorang selamat di akhirat ini sudah ditetapkan pada zaman azali. Mau sholat mau tidak sholat itu tidak berpengaruh itu. Kalau sudah dicatat di zaman azal selamat di akhirat, maka orang ini akan selamat, kata dia, sekalipun dia itu tidak sholat. Akan tapi kalau semuanya di zaman azal dicatat sebagai orang yang tidak selamat, sekalipun sholat, maka ya akan celaka, tidak selamat. Nah, ini perumpamaan yang pertama.
Jadi hakikat tanpa syariat. Itu tadi adalah perumpamaan yang pertama ya. Jadi hakikat tanpa syariat. Kemudian di sini Kiai Musonif melanjutkan terkait gambaran yang kedua, yakni syariat tapi tanpa hakikat. Wa misalus saniyah, perumpamaan yang kedua menurut Kiai Musonif di sini, may ya'malu, yakni seseorang yang beramal, beribadah, sedekah dan segala macamnya li ajlil jannah, karena bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di surga ya. Wa yaqulu, kemudian orang ini berkata, laula amali lamma dakhaltuha, kalau tidak dengan amal saya maka ya saya tidak akan masuk surga. Model yang kedua ini ya, perumpamaan yang kedua ini, yakni orang yang beribadah, sedekah dan segala macamnya ya, karena dia ingin masuk surga, sehingga kemudian berkata dia ini masuk surga karena amalnya. Maka perumpamaan seperti ini fahadhihi syari'atun apilah, yakni perumpamaan ini seperti syariat yang kosong. Maksud kosong di sini apa? Kiai Musonif menjelaskan, wa makna kauniha atilatan ya. Wa makna kauniha atilatun anna wujudaha ka'adamihi. Makna yang dimaksudkan musonif atilah di sini yakni anna wujudaha ka'adamihi, wujudnya seperti tidak ada ya. Dia beribadah ya, sedekah segala macamnya, tapi itu tidak ada pada hakikatnya. Kenapa? Karena dia beribadah ya, sedekah dan segala macamnya karena menginginkan surga, dan berkata bahwasanya dia masuk surga itu karena amalnya. Kenapa di sini dikatakan adanya amal seperti tidak adanya amal? Yakni li'anna dukhulal jannati, karena sesungguhnya masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi bifadlillah, karena karunia atau keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lil hadis syarif, sebagaimana dijelaskan di hadis Nabi Muhammad yang mulia. Kemudian di sini dijelaskan lanjutannya, yakni definisi per item istilah tadi. Wasyari'atu hiya al-ma'muratu allati amarallahu biha wal munhiyatu allati nahiyallahu anha. Jadi syariat itu adalah al-ma'murat, jadi segala hal yang diperintah oleh Allah, wal munhiyat, dan juga segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu syariat. Jadi apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah itu adalah syariat. Kemudian istilah yang kedua, wat-thariqah. Wat-thariqatu yakni al-jari' ala dzalika wal amalu bihi. Thariqat itu adalah menjalankan apa yang diperintah, apa yang dilarang tadi, dan beramal dengan apa yang diperintah tadi dan dilarang oleh Allah itu tadi. Maksudnya di sini thariqah adalah menjalankan syariat ya. Bukan hanya tahu ini yang diperintah, ini yang dilarang, tapi tidak dijalankan. Nah, itu bukan thariqah namanya. Tapi kalau semuanya kita sudah mengetahui ini yang diperintah oleh Allah, ini yang dilarang oleh Allah, kemudian kita jalankan apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah itu sendiri, maka itu masuk kategori thariqah sudah. Kemudian wal haqiqat, yakni wal haqiqatu nadzuruhu li bawatinil umur wa syuhudil fi'li minallah. Hakikat ini adalah prasangka ya, prasangka kita, kemudian pemikiran kita terkait hakikat suatu perkara, kemudian meyakini bahwasanya setiap pekerjaan itu minallah, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua segala sesuatu yang terjadi, apa yang kita kerjakan, ini semuanya dari karunia Allah ya. Jadi ibaratnya itu kita tidak punya
investasi apa-apa dalam amal kita kalau kita mau teliti. Contoh, seumpama kita hendak sodakoh berupa uang lah katakan. Uang itu dari mana? Rezeki Tuhan. Kalau semuanya kita tidak diberi rezeki oleh Tuhan, maka kita tidak bisa sodakoh. Contoh lain, kita mau ke masjid. Nah, jelas kalau kita mau ke masjid harus jalan kaki. Lah kaki itu dari mana? Dari siapa kaki kita itu? Itu dari Allah. Kalau kita pikir-pikir, tidak ada, ya, tidak ada investasi kita dalam amal kita itu tidak ada, kecuali hanya sedikit, yakni apa? Keinginan. Nah, keinginan kita untuk beribadah. Itu definisi dari ketiga istilah ini. Nah, dalilnya gimana? Dalilnya di sini. Kenapa seperti itu penjelasan Ki Musonif? Maka di sini dijelaskan faqauluhu ta'ala ta'liman li ibadihi, ya. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pelajaran kepada hamba-hambanya, yakni iyyaka na'budu. Nah, dalam surat Al-Fatihah ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang pertama iyyaka na'budu, lanjutannya iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu di sini yakni mura'in fihi dhahirus syariah. Nah, jadi teks iyyaka na'budu ini menjaga terkait dasar dari syariat, ya. Jadi syariat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah atau beribadah, ya, menghamba. Sehingga menghamba itu jelas ada istilah amal, ibadah dan segala macamnya. Di annahu mangzurun fihi ilal kasbi. Karena dalam teks iyyaka na'budu di sini mempunyai pemahaman di dalamnya adalah ada istilah kasab, ya, usaha kita, keinginan kita di dalam beribadah adz-dzahiri yang berbentuk zahir. Alladzi huwa fi'lul 'abdi, yakni pekerjaan hamba itu sendiri. Wa qauluhu, kemudian firman Allah iyyaka nasta'in wa'iyun fihi al-haqiqah. Bahwasanya teks ayat iyyaka nasta'in di sini menjaga di dalam amal yakni hakikat itu sendiri, ya. Karena kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita beramal, beribadah, tapi juga kita memohon kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan ibadah. Li'anna fihi, kemudian Ki Musonif di sini melanjutkan li'anna fihi tabri'ul 'abdu min haulihi wa quwwatihi wa syuhudi annal fi'lah la yatimmu illa bima'unatillahi wa quwwatihi. Maka di sini iyyaka nasta'in di sini menjelaskan bahwasanya ketika kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba ini, ya, hamba ini tidak punya daya dan kekuatan, ya. Kemudian menyaksikan atau meyakini bahwasanya sesungguhnya pekerjaan suatu orang, amal, ibadah la yatimu tidak akan sempurna illa bima'unatillah wa quwwatihi kecuali dengan pertolongan Allah dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka walhasil, ya, kesimpulannya, hasil dari pembahasan di sini wajib alal abdi, atas hamba Allah, ya, ayya'mala bi jami'i ma amarallahu bihi wa yajtaniba jami'a ma nahahullah anhu. Wajib seorang hamba beramal, melakukan amal segala sesuatu yang telah diperintah oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lakinnahu, akan tetapi di dalam kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ini seyogyanya la yulahidu, ya, la yulahidu anna amalahu huwallazi yunjihi.
Jangan sampai kita beranggapan bahwasanya amal kita lah yang menyelamatkan kita. Nah, maksudnya apa? Wa huwallazi yudkhilhu al-jannah. Yakni amal kita yang menyebabkan kita masuk ke surga. Ya. Walau lahu lima hasolalahu dzalik. Ya. Kalaupun tidak ada amal kita, tidak adanya amal kita sehingga kita tidak hasil masuk surga. Jangan sampai ada pemikiran, pemahaman seperti itu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal, akan tetapi di sini yulahidu bil amali imtisala amarillah lahu. Akan tapi ketika kita melakukan ibadah, melakukan apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, kita beranggapan, berpemikiran atau memiliki kesadaran bahwasanya melakukan ibadah yang diperintah oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, semata-mata adalah mengikuti apa yang diperintah oleh Allah, imtisala amarillah. Jadi menjalankan apa yang diperintah Allah, perintah melaksanakan atau perintah untuk menjauhi, biqaulihi, ya. Karena Allah pernah menjelaskan dalam firman-Nya, yakni fa'budullaha mukhlishin lahuddin, ya. Maka beribadahlah kalian kepada Allah secara ikhlas, lahuddin, di dalam beragama. Jadi itu ya intinya di dalam kita menjalankan syariat, thariqat dan hakikat. Wa in asabahu ala amalihi fahuwa muhdun fadli minhu subhanahu wa ta'ala wa in aqabahu famuhdhu adli minhu subhanahu wa ta'ala la yus'al amma yaf'al. Sekalipun nanti amal kita itu dikasih pahala oleh Allah SWT, maka itu murni adalah keutamaan Allah. Dan sekalipun nanti ketika kita melakukan hal yang dilarang oleh Allah kemudian kita diazab oleh Allah SWT, maka itu murni juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa ditanyakan, ya, tidak patut ditanyakan apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sendiri adalah sang pencipta kita. Ini sedikit pembahasan tentang istilah ketiga, syariat, ma'rifat dan hakikat. Syariat, thariqat dan hakikat. Ma'rifat nanti kita akan bahas di season yang kedua. Semoga bermanfaat dari penjelasan sedikit ini sehingga kita tidak terjerumus di dalam beribadah, terjerumus kepada kesesatan, ya, atau terjerumus kepada kekurang ajaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.